Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kiranya kita semua boleh diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kemampuan agar kita bisa melalui hari-hari ini yang semakin lama semakin berat gitu ya. Contohnya saja saat kita pembelajaran kali ini, kita tidak bisa lagi tatap muka seperti biasanya, tetapi harus melalui daring dan itu butuh kekuatan. Tapi kita bersyukur kalau kalian saat ini masih bisa mengikuti pembelajaran, itu semua adalah karena kemurahan Tuhan saja. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon hikmat agar bukan hanya materi yang kita pelajari, tetapi kita bisa benar-benar menghidupi firman Tuhan yang akan kita pelajari, yang mana sudah dikemas dalam materi pembelajaran. Dan tidak hanya kita pelajari saja, tetapi kita akan dimampukan Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari, detik demi detik, kami boleh melalui semuanya itu semua hanya oleh karena kemurahan-Mu saja. Ya Bapa, saat ini kami akan belajar mengenai Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin kami, menuntun kami, sehingga kami boleh memahami materi yang ada, memahami setiap firman Tuhan yang akan kami baca pada hari ini juga. Dan selain kami diberikan hikmat untuk memahami, kami boleh diberikan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu ya Bapa, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami serahkan pembelajaran kali ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memulai pembelajaran hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Untuk pembelajaran kali ini, untuk pembelajaran yang pertama, kita akan membahas tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Pada pembelajaran pertama, kelas 11 ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang pertama adalah setelah proses pembelajaran yang ada, kalian diharapkan dapat mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud dari pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga melalui setiap penugasan yang diberikan. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah siswa diharapkan mampu menyampaikan kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarganya. Jadi nanti di akhir dari pembelajaran bab 1 ini, kalian harus membuat video yang isinya adalah kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga masing-masing ya. Oke, sebelum kalian Ibu beri kesempatan untuk mendefinisikan keluarga, kita akan simak bersama satu video yang akan Ibu tampilkan di sini. Coba kalian perhatikan dengan baik-baik lirik daripada lagu itu supaya kalian bisa mendefinisikannya nanti. Karena kalian nanti diharapkan bisa untuk mengidentifikasi lirik lagu yang ada ya. Harta yang paling berharga adalah
keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Arang mau jadi pohon. Jadi pohon? Bukan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak saya, selamat pagi Abah sayang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Di hari berseri indah. Terima kasih. Setelah kita menyimak video Keluarga Cemara, walaupun hanya soundtrack lagu ya, tetapi dari lirik lagu yang telah kalian dengarkan ini tadi, coba kalian identifikasikan keluarga yang bagaimana sih keluarga Cemara itu. Dari liriknya kan kita bisa tahu ya, oh ini keluarga yang bagaimana, entah keluarga yang baik kah, atau keluarga yang broken, atau keluarga yang bagaimana. Pokoknya kalian bisa mengidentifikasikannya, dan silakan identifikasi yang telah kalian temukan itu bisa kalian tulis di komen di bawah video ini. Jadi silakan kalian komen tentang identifikasi dari keluarga Cemara. Selain identifikasi dari keluarga Cemara, silakan kalian juga berikan definisi daripada keluarga itu sendiri dalam komen tersebut ya. Kalian bisa tulis di situ nilai-nilai apa yang ada di dalam keluarga Cemara,
Maksud saya nilai-nilai yang mereka pegang di dalam keluarga ini, nilai-nilai apa yang mereka pegang sehingga menjadi keluarga yang ideal, seperti itu ya. Baiklah, sambil menunggu kalian isi komen di dalam kolom komentar, Ibu mau membagikan satu video lagi sebelum menjadi sebuah keluarga, apa yang harus dilakukan. Jadi enggak serta-merta keluarga cemara itu ada, kemudian anak-anaknya juga ada. Bukankah di dalam firman Tuhan kita telah pelajari yang terdapat pada Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 dan 28 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini videonya, silakan kalian simak.
Itulah anak-anakku video ibu telah tampilkan, dimana untuk video yang kedua itu adalah asal mula keluarga itu dibentuk adalah dari sebuah pernikahan, dan seorang anak itu dilahirkan oleh karena buah dari yang namanya cinta kasih. Di dalam keluarga Kristen tentunya yang menjadi dasar di dalam pembentukan keluarga adalah cinta kasih Kristus. Nah, bagaimana supaya kasih Kristus bisa terus ada di dalam kehidupan keluarga kita? Tentunya dengan menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga itu sendiri. Di sini pada gambar ada dua bentuk keluarga dalam masyarakat. Yang pertama adalah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian yang kedua adalah keluarga besar yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan nenek yang sama. Tuh. Yang penting kalau di dalam keluarga Kristen itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi pedoman hidup dalam keluarga Kristen. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu kita akan belajar yang pertama dari sosiolog dan yang kedua nanti menurut iman Kristiani ya. Kalau dari sosiolog itu ada 9 fungsi, yakni fungsi biologis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis keluarga, baik itu pemenuhan gizi maupun pemeliharaan dan perawatan anggota keluarga secara fisik. Kemudian fungsi sosialisasi anak yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak serta memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial atau masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah fungsi afeksi yang berhubungan dengan rasa, misalnya rasa kasih sayang, perhatian, keintiman, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Yang keempat adalah fungsi edukatif yang berkaitan dengan pendidikan untuk anak sesuai tingkat perkembangannya, yakni keluarga itu harus menyekolahkan anak-anaknya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Yang kelima, fungsi religius. Di sini mendorong dikembangkannya seluruh anggota keluarga menjadi insan-insan beragama yang penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang keenam adalah fungsi protektif, di mana dalam fungsi ini memiliki tujuan untuk memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarganya dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis maupun psikologis bagi seluruh anggotanya. Yang ketujuh adalah fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini bertujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Yang kedelapan adalah fungsi ekonomis yang berkaitan dengan orang tua sebagai sumber penghasilan dan pengaturan penggunaan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terakhir, fungsi status sosial. Di sini akan diwariskan kedudukan orang tua kepada anak-anaknya. Itulah fungsi keluarga menurut para sosiolog. Agar keluarga itu harmonis, maka 9 fungsi ini harus benar-benar difungsikan. Selanjutnya
Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi keluarga menurut iman Kristiani. Berbeda dengan sosiolog yang banyak sekali fungsinya, ada 9. Kita susah untuk menghafalkannya. Nah, tetapi menurut iman Kristiani ada 3 fungsi saja. Tetapi itu sudah mencakup ke-9 fungsi yang telah dipaparkan oleh sosiolog tadi ya. Yang pertama, keluarga Kristen itu berfungsi sebagai rekan kerja Allah dalam mengelola alam semesta. Bisa kita baca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Artinya manusia merupakan perpanjangan tangan Tuhan di bumi untuk menjaga seluruh ciptaan Tuhan, termasuk dalam hubungan antara sesama manusia dan juga alam semesta. Setiap manusia, termasuk keluarga, bertanggung jawab untuk menciptakan relasi yang baik dengan sesama dan menjaga kelestarian alam, misalnya dengan memanfaatkan hasil alam secara bijak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian menjaga kebersihan, ramah terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah keluarga Kristen berfungsi sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Kita bisa lihat dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9, di mana Tuhan memberikan perintah kepada orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Pertama berarti belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan kepada anak. Utama berarti belum ada lembaga lain yang bisa mengungguli peran keluarga di dalam mendidik anak. Jadi keluarga itu merupakan lingkungan dasar dalam penerapan dan pembentukan nilai-nilai keluarga sesuai dengan ajaran Kristiani. Yang ketiga, fungsi keluarga menurut iman Kristiani adalah sebagai wadah semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Kita bisa baca dalam kitab Efesus 5 ayat 22-23 dan Efesus 6 ayat 1-3. Jadi setiap anggota keluarga berkewajiban untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani sehingga dampaknya dapat terpancar dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Kita telah mempelajari fungsi-fungsi keluarga baik menurut sosiolog maupun menurut iman Kristiani. Sekarang kita akan belajar tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Keluarga tidak akan terbentuk begitu saja tanpa ada peran Allah di dalamnya. Oleh karena Allah lah perencana terbentuknya sebuah keluarga. Jadi yang menginisiasi terbentuknya sebuah keluarga adalah anak Allah sendiri. Kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 21-25 dan Kejadian pasal 2 ayat 18, di mana dikatakan di ayat itu, tidak baik bila manusia itu seorang diri saja, maka Allah menciptakan seorang penolong bagi manusia. Dalam hal ini Allah menciptakan Hawa untuk menolong Adam. Jadi itu adalah cikal bakal terbentuknya sebuah keluarga. Allah yang berperan, Allah yang merencanakan. Kemudian peran Allah yang berikutnya adalah Allah memberkati keluarga dalam pernikahan kudus. Itu bisa kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 28 yang berbunyi demikian.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini jelas dikatakan bahwa Allah lah yang memberkati sepasang insan manusia ya, diberkati menjadi sebuah keluarga. Setelah diberkati Tuhan, barulah Tuhan berfirman kepada mereka untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Di sini firman Tuhan ini jelas dan tidak boleh dibalik-balik. Jadi sebelum kita diberkati Tuhan dalam pernikahan kudus, jangan sekali-kali beranak cucu dulu, oke? Baik, yang ketiga, peran Allah dalam kehidupan keluarga adalah Allah memelihara kehidupan keluarga, yang mana di dalam keluarga itu banyak sekali pergumulan-pergumulan hidup, banyak sekali permasalahan yang terjadi. Oleh karenanya Allah senantiasa memelihara kehidupan keluarga, bahkan menyelamatkan keluarga daripada hal-hal yang membinasakan. Hal ini bisa kita pelajari dari kisah perkawinan di Kana yang terdapat dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, dan itu nanti ada penugasan tersendiri ya untuk kalian sebelum kita membahas hal itu. Baik, materi kita cukup di sini dulu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca buku di bab 1. Kemudian setelah kalian membaca, kalian bisa melakukan kegiatan 1 yang sudah saya siapkan di sini ya. Kegiatan 1 adalah diskusi bersama orang tua. Bahannya dari Kejadian 2 ayat 24. Di situ ada 3 hal yang kalian diskusikan dengan orang tua. Arti dari kalimat seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, kemudian bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Itu kalimat itu maknanya apa? Nanti silakan kalian tulis, kalian ketik rapi, kemudian nanti bisa kalian kirim di link saya atau japri melalui WA ataupun Telegram ya. Kemudian kegiatan yang kedua, kalian diminta untuk membaca kisah perkawinan di Kana. Baca Alkitabnya Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 berulang-ulang sampai mengerti, sampai paham. Dan yang terutama, kalian berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus menuntun kalian untuk memahami isi firman Tuhan itu. Baru nanti kalian kerjakan soal-soal di bawahnya, mengidentifikasi, kemudian membayangkan dan menuliskan, kemudian pelajaran apa saja yang kalian dapatkan, mendeskripsikan kondisi keluarga, kemudian harapan-harapan kalian di dalam keluarga kalian nantinya setelah mempelajari materi ini. Dan yang terakhir, kalau yang itu tadi dijadikan satu dengan file yang kegiatan 1 ya. Baru yang terakhir, kalian membuat video kesaksian pribadi tentang peran Allah dalam kehidupan keluargamu. Mungkin di dalam keluarga kalian pernah terjadi satu pergumulan di mana Allah telah menolong keluarga kalian untuk lepas dari pergumulan itu. Nah, itu bisa kalian saksikan dan kalian videokan dengan durasi minimal 2 menit, maksimal 7 menit. Dan di akhir dari video kesaksian
pribadi itu kalian harus menghafalkan ayat. Ini ayat hafalannya dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 ya. Di situ kalian hafalkan sebagai penutup dari kesaksian. Oke, itulah materi kita pada kali pertama di kelas 11. Kiranya dapat membekali kalian ke depan dalam membina satu keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.